Jejak di selasar kampus. Gerbang kampus berdiri kokoh, menyambut ribuan langkah baru. Di sanalah Eval dan Rian pertama kali bertemu. Eval berdiri tegak dengan tas ransel yang rapi, sementara Rian tampak sibuk membolak-balik peta kampus di ponselnya. Gedung ini besar sekali ya, gumam Rian dengan mata berbinar sekaligus gugup. Eval hanya tersenyum tipis, mengangguk setuju, sambil menyesuaikan letak kacamatanya. Semester 1 dimulai dengan rasa ingin tahu yang meluap. Ruang kelas terasa dingin dan penuh tekanan. Di depan, seorang dosen berbicara dengan kecepatan cahaya, seolah-olah kata-katanya adalah peluru yang harus segera ditangkap. "Eval, apa kau sempat mencatat bagian tadi?" bisik Rian dengan tangan yang gemetar memegang pena. Eval menggeleng pelan, meski bukunya sudah terisi beberapa poin penting. "Belum semua, Rian. Kita harus belajar mengejar ritme ini bersama-sama," jawab Eval tenang. Semester 2 membawa mereka ke keheningan perpustakaan. Eval tenggelam dalam tumpukan referensi, sementara Rian mulai gelisah. Fokus Rian sering teralihkan oleh orang yang lewat atau sekadar notifikasi ponsel. "Eval, ayo istirahat sebentar. Kepalaku mau pecah melihat deretan angka ini," keluh Rian. Eval tidak mendongak, namun ia menyodorkan sebuah catatan kecil berisi ringkasan materi. 5 menit lagi, Rian. Kita harus paham dasarnya sekarang." Meskipun sulit, perlahan-lahan misteri materi kuliah mulai terpecahkan. Di sudut kafe kampus, mereka duduk berdua. Bukan lagi untuk mengeluh, tapi untuk berdiskusi. "Oh, jadi begini maksud teorinya," seru Rian dengan mata yang berbinar penuh pemahaman. Eval mengangguk, ada rasa bangga yang tersirat di wajahnya. Mereka mulai menemukan cara belajar yang tepat, menyesuaikan diri dengan kehidupan akademik yang menuntut. Badai datang di semester 3. Tugas besar menumpuk seperti gunung yang tak habis didaki. Kurang tidur membuat mata mereka sembab. Rian duduk di depan laptopnya yang menyala di tengah malam, sementara Eval sedang menyusun kertas-kertas laporan di sampingnya. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara ketikan keyboard yang cepat dan napas yang berat. Beban itu terasa nyata, menekan pundak mereka hingga terasa kaku. Suatu sore di koridor yang sepi, Rian terdiam di bangku kayu. Matanya kosong menatap kertas hasil ujian yang nilainya di bawah harapan. "Val, kurasa aku tidak berbakat di sini. Mungkin aku harus menyerah saja," ucap Rian dengan suara bergetar. Dia merasa semua usahanya sia-sia. Untuk pertama kalinya, semangat yang biasanya meledak-ledak itu padam, menyisakan keraguan yang mendalam di dalam hatinya. Eval datang dan duduk di samping Rian. Ia tidak langsung bicara, hanya memberikan waktu bagi sahabatnya untuk bernapas. Menyerah itu mudah, Rian. Yang sulit adalah memaafkan diri sendiri dan mencoba lagi besok pagi, kata Eval lembut. Ia menepuk pundak Rian dengan mantap. "Kita sudah sampai sejauh ini. Aku tidak akan membiarkanmu tertinggal di belakang sendirian. Ayo, kita hadapi sisanya bersama." Semester 4 tiba dengan warna yang lebih dewasa. Mereka bukan lagi mahasiswa baru yang kebingungan. Langkah mereka lebih mantap, dan pola belajar mereka lebih teratur. Di taman kampus, mereka berjalan dengan membawa tas yang terasa lebih ringan. Bukan karena isinya sedikit, tapi karena mereka sudah tahu cara membawanya. "Rasanya aneh ya, dulu kita menganggap semua ini mustahil," ujar Eval sambil memandang gedung-gedung kampus. Sambil duduk di atas rumput hijau, pembicaraan mereka mulai beralih. Bukan lagi tentang tugas minggu depan, tapi tentang mimpi setelah toga dikenakan. "Kau mau jadi apa nanti, Val?" tanya Rian sambil memandang awan. Eval terdiam sejenak menatap kejauhan. "Aku ingin membangun sesuatu yang bermanfaat. Dan kau?" Rian tersenyum lebar. "Aku ingin terus bertanya dan mencari jawaban, seperti yang kulakukan selama 2 tahun ini bersamamu." Matahari mulai terbenam di ufuk barat, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan ungu yang memukau. Eval dan Rian berdiri berdampingan, menatap cakrawala dari lantai atas gedung kampus. Perjalanan masih panjang, masih ada banyak semester yang harus dilewati, namun mereka tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain. Di bawah langit senja itu, harapan baru tumbuh, lebih kuat dari rasa takut yang pernah ada.